Ini Donald Trump ngapain lagi sih? Buat yang belum tahu, Donald Trump baru aja ngumumin tarif baru untuk negara-negara yang masuk dalam lift pengenaan tarif dari Amerika. Bahasa bayinya, intinya orang-orang yang mau berdagang dengan Amerika itu bakal lebih susah karena dikenakan biaya khusus. Indonesia juga kena. Dan gak hanya Indonesia, banyak banget list negaranya yang kena sama tarif baru ini. Dan tarifnya itu bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Karena besarannya itu bukan 1%, 2%, tapi bisa 30%. Jadi tarif apaan ini? Kenapa disebut tarif resiprokal dan kenapa dikenakannya ke import aja? Dan maksudnya kenapa nih Amerika bikin kayak gini? Apa tujuannya? Dan apa dampaknya buat kita? Jadi Donald Trump, presiden favorit Amerika lulu pada gitu ya, baru aja mengeluarkan kebijakan baru, yaitu adalah penggunaan tarif yang baru kepada beberapa negara dalam urusan impor. Yes, lu denger nggak salah, impor. If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. Jadi kalau misalnya ada orang-orang mengekspor ya, mengirim barangnya ke Amerika, itu akan dikenakan tarif. Tapi tarifnya itu nggak dibayarkan ke orang yang mengekspor, melainkan orang yang mengimpor. Kalian ngerti kan? Ekspor itu barang gua dikasih ke orang, impor itu barang orang gua ambil. Loh bang, kok dia impor naikin harga bukannya bikin rugi ya? Jadi US udah beli, tapi dikenakan pajak lagi sama pemerintahannya, kan mahal banget bang. Oke, disclaimer, gue bukan lulusan ekonomi, gue orang yang mengikuti ekonomi dan mengikuti berbagai macam kegiatan ekonomi juga dan berusaha belajar. Gue akan coba jelaskan dengan bahasa paling sederhana, dan kalau misalnya salah mohon dikoreksi dan mohon lebih detailkan atau mungkin ditambahkan infonya di bawah. Yes, yang dikenakan adalah tarif impor Amerika itu sendiri. Jadi Amerika kalau beli barang dari luar negeri, yang beli barang kena tambahan biaya. Dan udah pasti orang yang kena tambahan biaya adalah orang-orang Amerika itu sendiri. Masalahnya kan yang impor barang ke Amerika itu bukan cuma pemerintahan, tapi juga pihak-pihak swasta. Sebagai contoh yang udah sering gue pakai adalah banyak banget pihak swasta di Amerika itu mengimpor besi dari Kanada. Nah, mereka yang mengimpor besi dari Kanada itu tuh ya mesti bayar lebih sekarang karena ada tarifnya, ada harga impornya yang Amerika kenakan kepada para swasta tersebut. Sebenarnya tujuannya bisa di framing sebagai sesuatu yang baik karena ya di sini berarti USA pengen industri-industri dalam negerinya itu tidak bergantung kepada negara-negara lain, tapi bergantung pada Amerikanya itu sendiri. Kasarnya Trump pengen bilang, jangan lagi lu beli besi-besi Kanada, lu pakai besi-besi Amerika punya. Nah, dengan hal seperti ini jadinya pengusaha-pengusaha besi di Amerika jadi lebih diuntungkan karena orang-orang jadi lebih prefer beli yang Amerika punya dong daripada kena harga tambahan dari Kanada, sehingga orang yang usaha besi berkembang, orang yang usaha butuh besi pun juga berkembang, nggak kena tarif, dan sama-sama kebagian duit, dan happily ever after, dan Amerika nggak butuh ketergantungan lagi sama Kanada. Yeay! Di atas kertas emang bagus banget kan, diimajinasikan emang bagus banget, dan di framingnya juga bisa kelihatan niat baiknya. Tapi pertanyaannya gampang banget, apakah besi-besi di Amerika itu memang cukup untuk para produsen di Amerika? Satu. Kedua, apakah harganya emang jauh lebih murah walaupun gak dikenakan tarif daripada mereka impor dari Kanada? Ketiga, apakah kualitas besinya, kuantitas besinya juga mencukupi untuk para produsen-produsen yang membutuhkan besi untuk menciptakan barang-barang mereka? Nah, itu tanda tanyanya itu. Belum lagi dampak relasi yang terjadi antara Amerika dan Kanada yang tiba-tiba jadi memburuk gara-gara Amerika bikin orang-orang Amerika itu kayak semacam terhukum kalau mereka mengimpor besi dari Kanada karena dikenakan tarif tersebut. Dan apakah itu dilarang? Enggak. Intinya ya lu bakal bisa masih beli besi dari Kanada, tapi harga jadi lebih mahal. Dan kalau misalnya harga jadi lebih mahal, yang menanggung kenaikan harga tersebut nggak hanya produsennya, tapi juga customernya. Let's say misalnya besi itu diubah menjadi apa? Let's say besi buat bangun rumah di Amerika. Ya harga rumah di Amerika jadi makin naik karena harga besinya naik, dan bahan-bahan lainnya yang bayar ya rakyat Amerika sendiri. Itu adalah kemungkinan buruknya. Dan banyak orang itu lebih mendengar dan lebih menakuti pilihan buruknya. Dan itu beneran terjadi masalahnya karena tarif-tarif ini udah diberlakukan di Amerika, dan Trump udah ketok palu nih untuk bikin peraturan ini di Indonesia, Jepang, dan South Korea yang tarifnya dikenakan lumayan gede. Jadi kalau kita nanti ekspor barang ke Amerika, barang-barang kita dibeli sama Amerika, ya orang-orang yang biasa beli barang kita di Amerika jadi mikir lagi,
Kayaknya nggak beli dari Indonesia lagi deh, kita cari yang lain aja deh yang mungkin nggak kena tarif, atau beli langsung dari Amerika aja. Dampak ekonominya sengaruh itu, dan itu nggak hanya ke Indonesia, tapi ke seluruh negara lainnya yang biasa ngekspor ke Amerika. Dan tentu saja negara-negara kan jadinya kayak males gitu ya, kayak aduh males lah berdagang sama Amerika lah, proteksionis banget. Proteksionis tuh kayak terlalu melindungi banget gitu negaranya biar nggak bergantung sama negara lain, padahal menurut gue di era sekarang yang bikin globalisasi lancar adalah, yang bisa bikin perang nggak terjadi banyak adalah ya ketergantungan kita terhadap negara-negara lain gitu. Daripada kita serang-serangan, mendingan kita dagang-dagangan. Dan terjadi kan akhirnya Cina, South Korea sama Jepang kalau nggak salah itu bener-bener udah bikin semacam perkumpulan baru lah untuk melindungi dirinya dari gencaran tarif Amerika. China, Japan, and South Korea held the first trade talks in 5 years on Sunday, amid concerns over US President Donald Trump's import tariffs. Ya mungkin dengan bisa daripada mereka selama ini dagang ke Amerika, ya mereka dagang di antara mereka bertiga aja lah. Diambil kan aliansi lu sama Cina. Dan yang kocaknya apa? Cina kan kena di sini, ya. Dimana Cina itu rival Amerika. South Korea sama Jepang kan teman Amerika banget, dikenain juga. Dan satu orang lagi yang nggak kena, yang sebenarnya harusnya kena, tapi ternyata tidak kena-kena. Yaitu adalah Rusia, yang dimana katanya dia mau kenain tuh kalau misalnya nggak nuntut ceasefire, yang dimana belum ada ceasefire. Tough sanctions, and the US has no meaningful trade with Russia. Dan kocaknya selain Rusia nggak kena, yang kena malah Ukraina, 10% kalau nggak salah. Wow, ini Trump nih bener-bener lagi, lagi bermain sebuah bola panas yang bener-bener bisa membuat tatanan dunia ini bener-bener berubah. Mungkin teman-teman yang lebih ekstrem gitu memandang ini akan melihat sebagai akhir dari adidaya Amerika. Dimana dulu ada adidaya Inggris, ada adidaya Romawi, Cina, terus lain-lainnya gitu ya. Kayaknya sudah waktunya turun. Gue sih nggak se-ekstrem itu, gue cuma lihat pokoknya ini udah gejala yang dimana ini IHSG dan saham-saham di Amerika juga bakal bergejolak. Tapi teman-teman banyak yang mungkin lebih ekstrem ke sana. Tapi coba lihat di negara-negara lain pun responnya juga nggak asik gitu. Jerman nggak setuju bahwa ini bukan jadi Liberation Day tapi jadi Inflation Day gara-gara tarif dari US, dan ini berbahaya. Jerman loh, aliansinya loh. Ini konsekuensinya bakal bahaya banget buat seluruh orang di dunia. Yang ngomong adalah EU ya, Uni Eropa. There is no winner in a trade war and there is no way out for protectionism. Nggak ada pemenang dari perang tarif dagang kayak begini. China has hit back today, announcing an extra 34% tax on all American goods being sold there. They've accused the US of bullying and endangering the global trade order. And in the last few minutes, Donald Trump has accused China of panicking. Sinyal yang kurang menyenangkan dari Cina untuk Amerika. Korea juga nggak suka, Kanada juga nggak suka, Australia juga nggak suka. Kenapa mereka yang nggak kena juga speak up? Karena dampaknya akan mendunia ke semua negara. Ekonomi itu nggak cuma mentok di satu negara. Kegagalan ekonomi di suatu negara akan berdampak ke negara-negara lainnya. Apalagi dalam urusan barang-barang dan dagangan. Belum lagi nanti hal-hal kayak gini, itu formulanya gitu ya, kayak semacam playbooknya. Biasanya tarif ini dilawan dengan tarif lagi. Dibikinlah misal sebuah negara, misal di Jepang bikin tarif baru juga tuh buat Amerika. Ya udah kita kenain aja, kalau kita ada impor-impor dari Amerika kita gedein lagi. Dan akhirnya tiap negara akan menjadi protectionism alias gak mau bergantung sama negara lain dan asik-asik sendiri. Dan ngulang lagi kita ke sejarah di mana nanti kalau misalnya resource di sebuah negara udah habis, mereka akan nyaplok negara lain untuk butuh resource tersebut. Iya, memang sepertinya makin dire situasi dunia. Tapi bisa jadi gue keliru, bisa jadi gue salah, bisa jadi gue juga salah mengambil informasi dan terlalu cepat mengambil keputusan. Sehingga buat teman-teman hubungan internasional dan teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi, kalau mau mengkritisi gue silakan banget di kolom komentar di bawah. Tapi gimana pendapat kalian? Apakah kita bisa survive dari perang tarif ini? Apakah kita akan bener-bener kena dampaknya dari perang tarif ini? Atau kita malah akan baik-baik saja? Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan dunia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.